Shalom saudara kasih dalam Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Dede Daniel dalam Suara Kemenangan, video khotbah singkat yang berisi pesan-pesan Tuhan untuk mengingatkan dan meneguhkan posisi saudara bahwa saudara lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, waktu berjalan begitu cepat dan kita sudah berada di penghujung tahun 2010, di akhir bulan Desember saudara, dan kita bersyukur karena kita disertai terus dijaga oleh Tuhan di sepanjang tahun 2010 ini. Dan tentunya bulan Desember sangat berhubungan erat dan identik dengan perayaan Natal saudara. Terlepas dari kontroversi tanggal pelaksanaan perayaan Natal, tetapi kita tahu bahwa Natal atau peristiwa kelahiran Yesus adalah fakta sejarah yang kita tidak bisa pungkiri kebenaran. Yang Alkitab sendiri mencatat bahwa Yesus lahir di kandang yang hina untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Dan saudara, dunia juga merayakan Natal dengan cara-cara yang berbeda. Mereka kadang-kadang mabuk-mabukan, pesta pora, berzina saudara dalam perayaan Natal. Buat mereka Christmas adalah hanya sekedar holiday atau hari libur biasa. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita mesti mengerti makna Natal sesungguhnya saudara. Dan di Australia sendiri pada khususnya, menurut penelitian, rakyat Australia mengeluarkan uang kurang lebih 39 triliun Australian dollars saudara dalam Natal ini. Dan banyak orang setelah Natal, bulan Januari, bulan Februari, mereka terlibat hutang, khususnya yang berhubungan dengan kredit card atau kartu kredit. Dan ini tidak boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan. Karena itulah dalam Suara Kemenangan pada edisi khusus ini, di edisi Natal ini, saya terbeban untuk membagikan berkat untuk saudara, berkat firman Tuhan yang kembali mengingatkan saudara dan memberikan saudara pengertian mengapa Yesus harus lahir ke dunia ini sebagai manusia. Dan dalam edisi khusus ini, edisi Natal ini, saya beri judul Kelahiran Yesus adalah kemenangan kita. Kelahiran Yesus adalah kemenangan kita. Saudara, saya akan memberikan 4 alasan mengapa Yesus harus lahir ke dunia ini dalam rupa dan dalam bentuk manusia saudara, tidak dalam bentuk malaikat atau dalam bentuk roh yang lain, tapi dalam bentuk manusia. Mungkin nanti kalau saudara baca sendiri di rumah, di dalam pembacaan kitab, saudara akan menjumpai alasan-alasan yang lain. Tetapi dari kesempatan ini saya akan memberikan 4 alasan saja mengapa Yesus harus lahir ke dunia ini sebagai bentuk manusia, sehingga kita bisa mengerti makna kelahiran Yesus yang sesungguhnya. Yang pertama saudara, Yesus lahir ke dunia ini sebagai manusia untuk dikorbankan, untuk menjadi tebusan bagi kita, untuk dikorbankan untuk menjadi tebusan bagi kita saudara. Di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15 dikatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia, Yesus, telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi Yesus lahir untuk dikorbankan saudara. Sama seperti cerita Ishak saudara yang akan dikorbankan oleh Abraham. Walaupun pada akhirnya Tuhan melarang Abraham, tetapi ini adalah tipologi atau gambaran dari Yesus yang akan lahir di kemudian hari saudara. Dan Yesus benar-benar lahir pada 2000 tahun yang lalu, dan dia dikorbankan juga untuk menebus dosa kita saudara. Tapi sayangnya Bapa tidak menyayangkan seperti Abraham, tetapi Bapa menyerahkan Yesus untuk menjadi tebusan bagi kita. Saudara, sangat menyedihkan sekali coba kalau misalnya saudara seorang anak dikatakan engkau akan dikorbankan. Perasaan saudara bagaimana? Saudara, pasti Yesus juga mengalami hal yang kengerian saat itu di Taman Getsemani, tentunya kita sudah tahu. Tetapi Yesus melakukan itu untuk kita. Dan ini makna yang sesungguhnya dari Natal. Saudara mengerti bahwa Yesus lahir untuk menebus saudara, menyelamatkan saudara dari dosa, dan kita patut bersyukur karenanya saudara, karena Yesus sudah lahir untuk kita. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, untuk menunjukkan jalan kepada Bapa. Kenapa Yesus harus lahir ke dunia sebagai manusia? Karena untuk menunjukkan jalan kepada Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi saudara, sekarang kita mengerti bagaimana Bapa
Bapa itu, karena Yesus sudah menyatakannya untuk kita. Saudara, di Perjanjian Lama Tuhan menyatakan diri dalam rupa-rupa yang lain, saudara, misalnya dalam rupa penciptaan, dalam ciptaan Tuhan, lalu dengan firman Tuhan menyatakan, dengan mujizat, dengan namanya misalnya El Shaddai, Yehovah Rafa, dan lain sebagainya. Tuhan juga menyatakan diri dalam perantaraan nabi-nabi. Tapi di Perjanjian Baru Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dalam wujud Yesus Kristus, dan kita mengenal Dia. Walaupun kita tidak bertemu Yesus secara pribadi, secara jasmani, tapi kita menerima dengan iman sehingga kita melihat Bapa. Dan bukan hanya itu saja, Dia membawa kita kepada Bapa. Karena Yesus adalah pemilik surga, Dia tahu jalan ke sana. Dan kalau saudara memiliki Yesus, saudara tidak akan pernah salah alamat, saudara akan sampai ke sana. Dan juga dengan saya bersama-sama. Oh, haleluya, itu alasan yang kedua, saudara. Lalu alasan yang ketiga, mengapa Yesus harus lahir sebagai manusia? Karena untuk menjadi sahabat kita. Di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Lalu Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, jadi saudara, Yesus lahir sebagai manusia untuk menjadi sahabat kita. Dia Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang sudah mati bagi kita. Setelah Dia mati, kemudian Dia mengutus Roh Kudus dan berdiam di dalam hati kita. Dan kalau saudara memiliki Yesus, saudara tidak akan pernah merasa sendirian lagi, karena Dia sahabat saudara yang selalu siap sedia 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena itu saudara tidak perlu merasa kesepian. Dia sahabat saudara. Bercakap-cakap dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia, karena Dia rindu untuk terus bersama-sama dengan saudara. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, Yesus lahir sebagai manusia untuk memberikan kemenangan bagi kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Bapa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 8 ayat 37, ayat emas dari suara kemenangan mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara, pada saat Yesus mati, menderita, Dia disalibkan untuk kita, Dia memiliki tujuan, yaitu memberikan kita kemenangan dari segala macam di dunia ini. Kita menang atas dosa, kita menang atas penyakit, kita menang atas roh jahat, kita menang atas bad habit, kita menang atas segalanya, karena Yesus yang sudah memberikan kemenangan itu untuk kita. Oh, haleluya, saudara, inilah pesan Tuhan untuk kita saat ini, supaya kita mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Yesus lahir untuk dikorbankan. Kemudian yang kedua, Yesus lahir untuk menunjukkan kepada kita Bapa yang sesungguhnya. Ia juga lahir untuk menjadi sahabat kita, dan Dia lahir untuk memberikan kemenangan bagi kita. Oh saudara, kalau sudah diberkati dengan firman Tuhan ini, bagikan, dan saya berdoa dan saya berharap juga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita semakin mengerti mengapa Yesus harus lahir ke dunia ini sebagai manusia. Oh haleluya, sekali lagi saudara, suara kemenangan mengucapkan selamat Natal 2010 dan tahun baru 2011 dengan harapan-harapan yang baru. Percaya terus bahwa Tuhan akan terus menyertai saudara di tahun 2011 dengan kesuksesan-kesuksesan yang baru, dan sampai berjumpa lagi di edisi berikutnya dengan pesan-pesan Tuhan yang sama, tentunya untuk menguatkan saudara bahwa saudara lebih dari pemenang. Oh haleluya, sampai berjumpa lagi tahun 2011. Amin. Baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give, to show us a reason to